Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan saya sendiri, Siti Rauda Nurhalizah, dan dua teman saya yaitu Mardela Hijriati dan juga Yunita Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Mohon kiranya teman-teman semua menyimak presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu pengertian, fungsi, dan sistem pemilihan umum. Menurut Ali Mortopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Adam Przeworski 1988 menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Yang pertama yaitu pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah legitimasi kekuasaan seseorang untuk partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. Demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dari individu meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini hendaknya melembagakannya, khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Fungsi pemilihan umum. Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama, yakni yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit pengusaha. Yang keempat, pendidikan politik. Oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, pelaksanaan kedaulatan rakyat, melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Sistem pemilihan umum. Menurut Sri Somantri, sistem pemilihan umum distrik akan berlaku hal-hal seperti berikut. Yang pertama, wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang hendak diperebutkan dalam Badan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, sistem distrik pemilihan hanya memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, seorang calon terpilih apabila dia dapat memperoleh suara terbanyak. Yang keempat, pemilihan umum dilakukan sekali jalan. Yang terakhir yaitu sisa suara yang diperoleh dalam distrik pemilihan yang satu tidak dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh dalam distrik pemilihan yang lain. Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Selama ini dirasakan kurang demokratis, sehingga muncul keinginan untuk dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemilihan presiden secara langsung selain mendorong partisipasi rakyat untuk menggunakan hak politik, juga dipandang sebagai mekanisme yang demokratis karena lebih mempresentasikan kehendak rakyat
penelitian mengenai sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan Indonesia ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum. Secara hukum dan unsur-unsur yang berhubungan dengan pemilihan presiden, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan terir. Bahan penelitian tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung membawa pengaruh pada sistem pemerintahan Indonesia ke depan lebih mengarah kepada sistem pemerintahan presidensial. Merupakan sistem pemerintahan Indonesia selama ini yaitu quasi presidensial menjadi presidensial. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilu kada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi. Yang kedua ada bupati dan wakil bupati untuk kabupaten. Yang ketiga ada wali kota dan wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, provinsi dan KPU kabupaten atau kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Provinsi dan Bawaslu kabupaten atau kota, khusus di Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP dengan diawasi oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Panwisli. Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga negara. Lembaga negara dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan pada bermacam-macam dasar hukum. Antara lain, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Macam-macam lembaga tinggi negara. Yang pertama, presiden. Presiden beserta wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Tugas presiden sebagai eksekutif kepala pemerintah ialah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tugas legislatif presiden antara lain membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, dan mengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Yang kedua, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Meski begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan rakyat atau DPR, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 20. DPR memiliki 3 fungsi antara lain
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 20. DPR memiliki 3 fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada presiden atau memberi amnesti dan abolisi, dan sebagainya. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rencana undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Bab 8A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti yang tertulis di dalamnya, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberi grasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Adapun lembaga dan komisi negara independen yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Menteri Negara, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Kejaksaan Agung. Sedangkan posisi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang diantaranya sebagai berikut: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Kedokteran Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian lembaga negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang, yaitu ada pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintahan daerah kota, wali kota, DPRD kota, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, kesimpulan. Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah Eenheidsstaat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi partisipasi masyarakat, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Alhamdulillah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.